Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman untuk mengupdate SR Edition ya. Jadi sekarang sudah SR12 teman-teman. Di sini kita menggunakan kernel dari Mas Andi Rizal Habib, yaitu Seabound, karena memang kernel ini paling cocok ya, paling stabil di HG680P dan B860HP1P2. Namun untuk kali ini saya sementara merilis HG680P teman-teman. Mungkin ada yang bertanya kenapa ya akhir-akhir ini tidak ada update untuk B860HP1 dan P2. Dikarenakan STB saya P1P2 cuman punya satu teman-teman, dan itu lagi dipinjem sama temen juga. Namun saya menunggu sih, ada yang janji ya, tapi belum tahu entah kenapa belum datang sampai sekarang teman-teman. Itu dijanjinya kalau tidak salah 8 bulan yang lalu. Jadi nantilah kalau yang itu yang datang atau yang dikembalikan oleh teman, nanti saya build untuk B860HP1P2 teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Di sini masih menggunakan firewall 3, dikarenakan ini adalah SR Edition yang dimana ada sistem auto detect modem ya, dan masih jalan di firewall 3 teman-teman. Belum bisa jalan di firewall 4 ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman mungkin lihat di sini. Di sini seperti biasa ada firewall, kemudian sistem log. Teman-teman lihat sendiri tadi ya, firewallnya kenceng dibukanya. Kemudian proses. Nah, di sini ada yang kurang teman-teman, bandwidth HD ya. Sebenarnya bukan dikurangi atau dihapus, tapi dipindah. Jadi pindahnya ke net monitor teman-teman. Jadi di net monitor ini ada 2 tab di sini. Berhubung karena fungsinya mirip-mirip, jadi untuk membuka bandwidth HD itu ada di sini teman-teman, pakai tab ya seperti ini. Nah, kemudian AdGuard Stat juga masih tetap saya sertakan untuk teman-teman, karena memang ini bawaannya AdGuard DHCP ya teman-teman. Jadi DHCP-nya dihandle oleh AdGuard dan sudah dilengkapi dengan pengaturan blocking di sini ya. Di penyaringan daftar blokir DNS, silakan teman-teman tambahkan jika masih dirasa kurang, seperti itu. Nah, baik teman-teman, seperti biasa rilis RAM masih saya ikutkan, dan base 64 dekode encode juga tetap ya. Nah, ini berhubung karena firmware 21 ini masih menggunakan firewall 3, maka load balancingnya berjalan dengan sempurna teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di bagian sistem. Yang lain-lainnya sama seperti sebelumnya. Sistem administrator software. Nah, file manager juga saya update teman-teman. Saya update-nya ke yang terbaru, yaitu 2.5.2 atau dengan sebutan dari developernya itu adalah winter release ya, seperti itu. Versi 2.5.2 sudah mendukung sudah mendukung dark mode juga teman-teman, sama seperti sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian masalah uploadnya kita uji coba ya. Kita uji coba di sini di folder root, kemudian kita upload file di atas 8 MB teman-teman. Jadi kita coba update yaitu Metacore ya, 22 MB. Nah, di sini kehitungnya 23 karena dibulatkan. Coba kita cek di sini. Nah, aman ya teman-teman, seperti itu. Kemudian delete di bagian bawah juga aman. Nah, kemudian kita lanjut di schedule task, disk manager maupun Amlogic service juga sudah saya update teman-teman. Jadi sudah support openware TF ya, TF card di
terminal seperti itu untuk menginstal atau mengupgrade OpenWRT yang sudah ada. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah ada tutorial di grup ya, di grup Facebook. Sudah ada yang berhasil tanpa burning, jadi cukup upgrade saja. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut shutdown dan reboot tetap saya sertakan di sini. Kemudian di bagian modem tidak ada yang berubah karena ini adalah base dari firmware router, maka saya tidak menyentuh di bagian sini teman-teman, di bagian modem. Kita lanjut di bagian service. Seperti biasa ya, sebelumnya ada XDRM, Libernet dan OpenClass di sini. Nah, OpenClass-nya pun sudah saya update ke yang terbaru atau versi 45.78 teman-teman. Dan core-nya pun sudah terupdate. Namun jika teman-teman menggunakan backupan atau dengan cara lain di restore itu, terkadang pada saat merestore maka ini akan berubah ya, update-nya ini akan berubah. Yang sebelah kanan minta update atau dengan kata lain seperti ini ya, ada tanda new di belakang. Itu dikarenakan karena backupnya memang belum terupdate teman-teman. Jadi itu adalah backup dari teman-teman yang memang belum terupdate pada saat di backup. Namun jika sudah diupdate kemudian di backup, nah itu baru pada saat di restore sudah seperti pada saat diupdate juga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini masih tetap ada konfigurasi AdGuard Home, tidak perlu diutak-atik karena sudah saya update ke versi yang terbaru ya. Jadi kita kembali dulu ke AdGuard Start. Di sini sudah tidak ada notifikasi di bagian atas untuk mengupdate AdGuard Home-nya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, speed limiter masih tetap saya ikutkan di sini. Buat teman-teman masih ada yang memakai katanya, sehingga saya tidak hapus teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian zero tier juga sudah saya update ke versi 1.10.2 kalau tidak salah ya. Itu adalah versi zero tier yang sekarang teman-teman. Silahkan cek di sistem software untuk melihat versinya. Yang pasti sudah diupdate juga. Oke, kita lanjut. Terminal sama seperti sebelumnya teman-teman, seperti ini. Cuman sedikit ada perampingan sehingga di sini yang terpakai adalah 88. Jadi yang sebelumnya itu sudah merah 95%, ini agak berkurang lagi teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di bagian network seperti biasa interface. Nah, ini berhubung karena WiFi on, maka di sini ada menu wireless teman-teman. Ada yang bertanya kenapa ya dulu-dulunya sih selalu build yang WiFi off, kok akhir-akhir ini malah WiFi on. Nah, itu dikarenakan karena permintaan. Jika saya gunakan secara pribadi sih WiFi off teman-teman, tapi karena permintaan ya seperti itu, makanya saya kalau bisa WiFi on saya usahakan WiFi on teman-teman. Kecuali di firmware 22 itu memang belum bisa WiFi on ya. Dan saya pikir lebih gampang mendisable ketimbang mengonkan teman-teman, atau ketimbang mengaktifkan ya. Seperti itu. Jadi mending saya kasih on saja seperti ini. Silakan ganti kernel atau silakan lakukan ritual yang sudah saya videokan di Indonesian Tech, cara mendisable permanen untuk internal WiFi. Nah, baik, kita lanjut. Di HCP DNS tidak ada yang berubah. Firewall bandwidth HD tidak usah disetting teman-teman, sudah saya setting dari sini. Kemudian konfigurasi load balancing. Nah, saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan. Jadi bandwidth HD-nya saja yang dipindah ke sini teman-teman. Jangan heran jika di status tidak ada, karena hanya dipindah bukan dihapus ya, seperti itu. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika telat update ya. Berhubung saya memang lagi fokus mempelajari firewall 4 sehingga yang AP edition, limited edition jadi terabaikan seperti itu. Nah, akan tetapi saya sudah mulai ya. Untuk sementara SR dulu, dan selanjutnya menyusul limited edition dan AP edition teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.